Malam. Ya, kita teringat ya, berkumpul di Jogja dari penghujung tahun 80-an. Dari 85 sampai 90-an ya, kita berkumpul di situ. Ada yang datang dari Malang, ada yang datang dari Pontianak. Rupina datang dari mana ya? Oh, dari Sumatera. Ya, Palembang. Palembang. Ya. Nah, isu yang menarik waktu tahun 80-an penghujung ya sampai 90-an adalah Jogja dikenal sebagai kumpul kebo. Kumpul kebo, ya kan, Samen Leven. Lalu kita bisa menyaksikan sendiri bagaimana kehidupan di kos, ya, kos campur, dan seterusnya. Nah, tadi seperti Maria juga sharing kan, waktu ngambek di PD saya juga mengunjungi kosnya, ya kan, merayu dia lagi untuk muncul lagi di dalam PD dan seterusnya. Nah, tetapi kita tidak tahu ya, kita memang orang-orang dari daerah yang memang diutus oleh orang tua kita masing-masing untuk kuliah di Jogja, menuntut ilmu dengan berbagai macam jurusan. Lalu entah bagaimana juga kita dikumpulkan di margasiswa dengan kapel kecil, lalu kita setiap Rabu seperti ini berkumpul dan bersekutu tanpa menyinggung masalah IP-nya berapa. Dan itulah satu hal yang menarik kan. Tapi kita enjoy menjadi people of joy. Kita bergembira, kita akrab. Dan lambat tahun, entah sadar atau tidak sadar, kita memiliki yang namanya suara hati. Suara hati itu adalah satu keputusan untuk melakukan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Tadi dikoreksi juga ya, saya yang suci juga sekaligus opor, otak porno. Di situ kan nasi opor campur gado-gado semuanya. Tetapi walaupun seperti itu juga saya yakin orang-orang Kairos itu terluput dari kehidupan yang namanya kumpul kebo itu. Saya yakin tidak ada. Meskipun akrab, setiap kali PD berbonceng-boncengan, siapa diantarin siapa, dan seterusnya. Tapi itu boncengannya ada jarak lah 2 cm atau 3 cm. Karena belum mu'rimnya. Itu persoalannya. Ya kan? Memang luar biasa kan, kita punya suara hati. Karena kalau kita ikuti juga teman-teman kita yang mungkin satu kos, satu fakultas, bisa jadi mereka adalah teman-teman mahasiswa yang memiliki kebebasan. Dan bahkan pada era tahun-tahun itu banyak juga anak-anak muda yang belum mengenal Tuhan dan tidak mencintai Tuhan. Duniawi dan gemerlap, dan diantara orang-orang yang ikut PD ya seperti almarhum Titang, itu juga sebenarnya orang yang masih hidup di dua dunia. Dunia malam dan dunia rohani. Tapi oke juga ya kan. Hari Rabu dia berhenti bermain biliar dan seterusnya. Dan dia benar-benar ikut PD. Itu luar biasa ya kan. Jadi memang ada ya, dunia yang penuh kebebasan. Dan akhirnya kita juga mengenal ya teman-teman muda pada waktu itu yang sama sekali tidak tergantung pada Tuhan. Apalagi kalau dia itu pinter di kampus, dia IPK-nya juga 4 dan seterusnya, nggak ada nilai sisirnya. Lalu ngapain ikut PD? Kita kan ikut PD kalau pas lagi ujian baru mulai kita didoakan dan seterusnya. Karena memang saya lihat orang-orang PD itu bukan orang-orang pintar, tapi orang-orang yang ceria, yang memiliki suara hati. Bahkan saya teringat, keuangan kita pun Rp25 ada laporannya loh, Rp25. Kalau laporan keuangan itu kan kolektor minggu lalu, misalnya 30.525, coba bayangkan, Rp25 pun dilaporkan. Luar biasa kan? Kita sungguh-sungguh orang-orang yang memang berbeda dengan mahasiswa kebanyakan waktu itu.
Mereka adalah orang-orang yang memang semau-maunya, dan mereka bukan lagi orang-orang yang punya hikmat, tapi punya nikmat. Kita punya hikmat ya. Bahkan mungkin juga, saya yakin, ya, seperti Rusi, seperti Maria, seperti Rufina, saat kembali ke kos dijuluki Santo dan Santa di kos. Dan orang-orang PD itu terkenal alim dan ulama, alim ulama. Ya kan? Nah itulah kita tanpa sadar bahwa kita sudah dipanggil oleh Tuhan untuk memiliki yang namanya suara hati. Dan teman-teman, ketajaman suara hati itu tidak pernah ada mata kuliah. Ya meskipun juga kadang-kadang kalau ujian walaupun kita tim PD masih nyontek juga tuh ada pasti. Ya kan? Nyontek pasti ada. Kan? Malas bikin itu, tapi itu akhirnya berjalan juga. Tapi artinya kita adalah orang-orang yang memang mau ya, menyebut diri sebagai manusia-manusia yang berasal dari Allah, yang punya Allah, yang punya iman akan Allah. Berbeda dengan teman-teman lain yang mungkin masih jauh dari persekutuan doa, bahkan masih jauh dari gereja, maka pasti mereka juga punya kenikmatan hidup, punya satu kehidupan yang sungguh-sungguh berbeda dengan kita. Entah kebiasaan di kos, ya, entah kebiasaan di kampus, entah kebiasaan di kehidupan sehari-hari, dan seterusnya. Nah, bacaan hari ini, saya membaca dari surat Titus, surat Paulus kepada Titus, bab 3, ayat 3 sampai dengan 5. Yang mengusung tema tentang hidup baru. Saya bacakan seperti ini. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Pasti teman-teman kita yang ada di Kairos itu tidak ada bagian-bagian yang depan. Tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan pasti tidak. Hidup dalam kejahatan juga pasti tidak. Kedengkian, mungkin ada kedengkian. Sesekali lah dengki. Ya. Keji nggak ada juga, keji itu nggak ada. Walaupun kita berantem juga akhirnya damai juga, karena salah paham dan seterusnya, tersinggung. Tapi saling membenci, ya nggak tahu ya. Kalau saya sih berteman dengan semuanya, jadi nggak pernah saling membenci, tapi semua kita adalah bersatu. Mungkin ada yang tersinggung, mungkin akhirnya nggak suka, mungkin akhirnya ngambek ya. Itu mungkin juga nanti kalau dibiarkan pasti ujung-ujungnya akan membenci. Tapi karena dekat ya, dikunjungi, ya didoakan, akhirnya kebencian itu berhenti dan kembali lagi cair. Nah, kita ada dalam situasi itu. Mungkin juga kalau kita ketemu sama orang teman-teman kampus yang bukan orang PD, ada juga di situ kedengkian ada. Ya kan? Mungkin juga kekejian ada juga. Pas mau ujian catatan kita dicuri sama orang. Nah, itu biasanya yang catatannya rajin dia dicuri. Ya kan? Nah, itulah kekejian. Dan kita semua hidup di dalam situasi itu, dikatakan di ayat 4. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, di sini Rasul Paulus pada waktu itu juga harus menjelaskan secara teologis menghadapi mentalitas orang-orang Yahudi yang merasa hidup itu harus taat sama hukum. Dengan dia taat sama hukum, maka dia bisa memperoleh keselamatan. Nah, Rasul Paulus mencoba untuk mengoreksi pandangan itu.
Artinya pada waktu itu, oke lah, sebaik-baiknya orang, setaat-taatnya orang terhadap hukum, tetapi ketaatan kepada hukum itu tidak bisa menjelaskan setelah kematian apakah dia punya jaminan. Setelah kematian orang yang taat sama hukum itu apakah masih bisa digolongkan sebagai orang baik. Karena perjuangan menjadi orang baik menurut aturan itu sebatas dia masih hidup di tengah-tengah dunia. Nah, sekarang Rasul Paulus memberikan penjelasan. Penjelasannya itu sebenarnya berasal dari himne yang dikutip di surat Titus di perikop sebelumnya, yaitu Titus bab 2 ayat 11 sampai dengan 14. Himne ini himne yang sudah sangat tua, lalu Rasul Paulus menempatkan himne itu di dalam suratnya. Bunyinya sangat menarik di situ. Bab 2, Titus bab 2 ayat 11 sampai dengan 14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Nah, bagi dirinya suatu umat kepunyaannya Yesus yang rajin berbuat baik. Himne ini mau mengkritik satu mentalitas bahwa orang itu bisa selamat karena jasa dan perbuatan baik mereka. Dan himne ini dikutip oleh Rasul Paulus, dikatakan juga, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Jadi memang kalau orang-orang Yahudi itu supaya berwibawa, dia harus berusaha berbuat baik. Dia harus berusaha mentaati aturan. Itu tujuannya supaya diakui di masyarakat. Nah, sekarang Paulus mencoba menjelaskan bahwa kita itu berbuat baik itu sebagai buah dari iman akan Yesus Kristus. Berbuat baik karena kita punya yang namanya tadi rahmat dan kasih yang datangnya dari Yesus Kristus. Nah, di sini kita juga mulai menyadari kan, mungkin yang dimaksud dengan kata pembaharuan, karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, kita bisa langsung menangkap kapan kita punya pengalaman kelahiran kembali, dan artinya oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, kita semua pasti sepakat sejak kita mengikuti seminar hidup baru di dalam Roh Kudus. Nah, dari situlah kemudian kita mulai bertumbuh, kita mulai berkembang, kita mulai akhirnya menjadi abdi-abdi dari kerajaan Allah. Kita mulai punya kewibawaan. Ya, setelah SHDRK, kita punya kewibawaan rohani. Berani mengatakan tidak terhadap hal-hal yang sifatnya jahat, fasik, sesat, nafsu, kedengkian, kekejian, dan berusaha juga kita tidak saling membenci. Karena pengalaman akan SHDRK itu. Jadi memang Rasul Paulus juga mengajak kepada kita bahwa kita itu bisa berbuat baik bukan karena usaha kita, tapi karena kita punya yang namanya iman. Iman bahwa Tuhan
telah menyelamatkan kita tanpa permintaan kita. Tuhan telah menyelamatkan kita dan bahkan kita berani memanggil Dia Bapa. Itu juga karena iman. Dikatakan, saya masih ingat ayat favorit saya, yaitu di Yeskiel 36 ayat 26. Yeskiel 36 ayat 26. Nah, ini menjadi ayat favorit saya sejak dulu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi SADRK itu bukan seremoninya yang kita dayati, tapi Allah telah menjadikan hati kita baru. Dari dalam hati kita mengalirlah aliran-aliran rahmat baru. Bukan karena teman, bukan karena suasana, tapi dari dalam hati itulah kita memperoleh rahmat pembenaran dalam hidup ini. Teman-teman yang baik ya, tema kita pada malam hari tentang hidup baru menyadarkan kita bahwa semua yang kita lakukan karena kita punya yang namanya pengharapan hidup yang kekal. Dan pengharapan kita itu tidak berakhir dengan kematian. Karena apa? Kita diberi metere Roh Kudus jaminannya. Bahkan dikatakan dalam surat Roma pun, pada saat kita sudah tidak tahu lagi apa yang kita sampaikan kepada Allah, maka roh yang ada dalam diri kita menyampaikan itu kepada Allah. Oleh karena itulah perbuatan baik yang kita lakukan itu bukan karena akar, tapi itu buahnya. Akar kita adalah kasih Allah yang begitu mencintai kita. Bayangkan, kita belum ikut PD aja, kita sudah bisa punya niat ke Jogja untuk menjadi orang baik, bukan menjadi orang jahat. Kita mau kuliah, kita menuntut ilmu, dan kita tidak mau mengecewakan orang tua kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita sudah punya bekal yang namanya suara hati. Dan begitu kita sudah mengalami persaudaraan di dalam Kairos, maka ternyata persaudaraan itu bukan hanya sekedar persaudaraan antar teman, antar mahasiswa, tapi persaudaraan kita adalah persaudaraan yang dibentuk oleh kekuatan kasih Allah. Dan kita selama ada di dalam PD juga mulai mengenal ya, komunitas Puren, komunitas orang-orang yang tidak beruntung yang dikumpulkan oleh Suster Eligia Sebu. Orang yang waras tapi tidak waras, orang gila tapi belum gila. Nah, itulah komunitas Puren. Kita sering ya berkomunikasi dengan mereka. Jadi kalau kita terlalu sering, lama-lama juga kita modelnya seperti itu, ya kan? Mau waras tapi kurang, gila tapi belum. Nah, itu persoalan. Tapi mereka saat bersama-sama dengan kita memuji Tuhan, mereka begitu bersemangat. Nah, itulah kita mulai mengenal komunitas Puren itu adalah komunitas orang-orang marginal yang tersingkirkan, yang sudah tidak diakui oleh masyarakat, yang mungkin juga mereka tidak kuliah. Dan mereka dalam satu komunitas itu, coba kita bayangkan. Bagaimana ada persekutuan doa di dalam komunitas Puren itu. Mungkin kita terlalu keki ya sama Suster Eligia. Tapi sekarang kita mulai ngerti. Ada seorang suster yang punya komitmen mendampingi mereka, sehingga salah satu lagu yang selalu dinyanyikan oleh Suster Eligia adalah Dia Jama, Dia Jama,
Dia jamah. Nah itulah. Jadi kita juga terjamah juga kan. Ya kan? Jadi itulah satu kehidupan di mana saya membayangkan kalau kita menjadi anggota komunitas murah itu apa yang dilakukan. Nah, saya tidak tahu di mana mereka semua sekarang setelah Suster Eligia juga meninggal. Apakah mereka masih berkarya? Apakah mereka masih mengenal Yesus? Apakah mereka juga masih memuji Tuhan? Maka tadi kita diberi kesempatan untuk menuntut ilmu di Jogja. Ternyata kita juga sudah punya suara hati mau belajar dan menjadi sarjana. Tetapi dalam perjalanannya kita diperkenalkan dengan seminar hidup baru dalam roh. Maka kita bisa bertumbuh, kita bisa punya relasi dengan banyak orang, dan ternyata kita punya hati yang diperbaharui. Itulah hidup baru. Dan kepandaian kita dalam pelayanan, mungkin juga keaktifan kita di dalam pelayanan, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kita percaya Tuhan begitu mengasihi kita. Itu saja kuncinya. Kita percaya Tuhan memproteksi hidup kita. Maka tidak salah kalau setiap hari Rabu kita bersekutu untuk dikuatkan lagi, untuk dilindungi lagi, untuk diproteksi lagi oleh kekuatan kasih Tuhan. Mendengarkan firman dari Om Freddy, dari Pak Arwianto, ya kan, Pak Leo, itu semua kita dengerin, oh begini. Kalau lambat laun ini kita bisa juga membawakan firman itu. Nah, di tengah-tengah kita, pada saat kita mulai pelayanan, ketemulah dengan, mungkin kita ikut juga kegiatan berkunjung ke panti asuhan, tapi yang sering ya, menjadi bagian dari hidup kita adalah komunitas pura ini. Mereka kalau pede bersemangat. Orang-orang yang artinya tidak waras tapi belum gila. Itu susah kan? Tidak waras tapi belum gila. Kita mungkin merasa diri tetap waras. Tetapi apakah kita juga yang tetap waras? Dikatakan bahwa saya tidak gila. Mungkin kita juga oleh teman-teman dikatakan kita sudah gila rohani. Selain PD kalau sudah tim, rapat ini, habis itu pembagian majalah AMI, habis itu apalagi, mesti ada waktu untuk belajar. Terus-menerus marga siswa itu sudah kayak rumah kedua. Dan nampaknya kalau nggak ke marga siswa hari ini tuh rasanya ada yang kurang. Nah itulah kehidupan kita. Tapi tadi waktu Maria mengajak kita juga untuk menyanyikan nama Yesus ya, terus-menerus Yesus. Saya teringat dengan satu kisah di Lukas bab 17 tentang 10 orang kusta. Ini juga menjadi ayat favorit dari saya selama saya ada di Margasua, itu menjadi favorit. Dikatakan di Lukas bab 17 ayat 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, entah desa mana, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Ini orang kusta adalah orang-orang yang sudah disingkirkan. Nggak boleh bergaul sama orang-orang yang tidak kusta. Yang lepra itu kan. Nah, mereka akhirnya tahu diri juga. Dikatakan di situ, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh karena memang mereka sudah dikondisikan tidak boleh bergaul sama orang sehat. Ingat kan, komunitas murah juga kalau didatangi kita kan mereka juga merasa dalam tanda petik kayak semacam rendah diri, minder ya. Karena mereka bukan mahasiswa, sementara kita mahasiswa.
Tapi kita tidak merasa bahwa kita itu lebih dari segala. Kita juga bersama-sama dengan mereka. Namun kalau lama-lama di Puren juga kita takut juga, kan? Lama-lama di Puren juga kita takut juga. Lalu mereka berdiri agak jauh. Dan yang menarik di Lukas 17 ayat 13, dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Ini kalimat ini begitu penting. Artinya, orang kusta ini meskipun sudah tersingkir, terbuang, tapi mereka mengenal Yesus namanya. Sementara kita mungkin yang sehat tidak tersingkir, tapi kita lupa memanggil nama Yesus. Karena mungkin kita nggak kenal dia. Tapi ini anehnya, dia panggil nama Yesus. Dan dalam Injil Lukas hanya 2 yang berani memanggil Yesus namanya. Yang satu adalah kelompok orang kusta ini, yang satu adalah penyamun yang disalibkan bersama dengan Yesus. Sementara yang lain tidak berani menyebut namanya. Itu ya karena memang ini golongan Puren. Ya kan? Sudah nggak pakai bahasa basi ko atau ci, mbak, enggak, langsung namanya. Yesus. Lalu memang ini diterjemahkan dengan kata guru. Tetapi predikat ini sebenarnya lebih pada kata didaskolos. Guru istimewa. Guru istimewa itu adalah guru yang menjadi tuan. Ya. Saya, Maria juga kenal kan, guru istimewa di Fakultas Arsitek adalah Pak Charles, itu kan guru istimewa. Ya kan, guru istimewa, ya kan, yang artinya dari 200 mahasiswa hanya 2 yang lulus. Kan begitu. Ya kan, didaskolos, killer, ya kan, lalu kemudian sulit dan seterusnya. Nah, dia memakai didaskolos itu artinya dia memang memakai namanya Yesus, nggak pakai embel-embel. Yesus, orang yang berwibawa, tuan guru. Jadi kalau bisa lulus di materinya Pak Charles itu luar biasa. Karena 1001. Nah itulah sebenarnya didaskolos itu. Tetapi diberi lagi kalimat yang ketiga. Nah ini yang penting. Kasihanilah kami. Nah di dalam bahasa Yunaninya itu hesep atau hanan. Berikanlah aku kemesraan. Berikanlah aku kemesraan. Seperti seorang ibu yang mendekap bayinya. Itulah kata kasihanilah kami. Disinilah Yesus mendengar iman mereka. Dalam kehidupan ini, kadang-kadang kita juga kurang akrab dengan Yesus. Karena kita masih waras. Kalau mau ingin akrab, jadilah orang Puren. Seperti orang kusta ini. Seperti penyamun itu. Nggak ada embel-embel panggil kohlah, mas. Langsung Yesus berteriak lagi. Yesus, engkau berwibawa, tapi bermesralah dengan kami. Berintimlah dengan kami. Nah, disinilah yang kemudian Yesus melihat iman mereka. Yesus melihat iman mereka. Lalu ia memandang mereka. Ia memandang mereka. Memandang. Ini pemandangan Yesus itu berarti bukan bertepuk sebelah tangan. Mereka bilang, yuk kita jadian. Tapi Yesus bilang, aku pandang dulu. Jodoh nggak ya? Ya kan? Jadian. Nanti dulu. Tapi Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah. Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam.
pergilah. Yesus tidak berbuat apa-apa. Menumpangkan tangan juga tidak. Mendoakan juga tidak. Tapi Yesus langsung kasih kata perintah. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Secara fisik, kustanya hilang. Secara fisik itu tahir. Ada 2 dokter di sini. Dokter bisa mentahirkan penyakit, tapi tidak bisa menyembuhkan. Siapa yang bisa menyembuhkan? Bukan dokter. Nah, kita lanjutkan. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, bukan telah tahir, telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Nah, pujian penyembahan itulah menyembuhkan. Dia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu orang Samaria. Nah, ini lihat. Orang yang tersingkir mereka kompak. Yang tadinya musuh bebuyutan, mereka menjadi kelompok yang berseru. Kurang ajar mereka panggil Yesus. Engkau hebat, engkau Tuhan yang memang benar-benar punya wibawa, bermesralah dengan kami. Coba. Hanya orang-orang pura yang seperti itu. Kita kan orang Kairos masih punya akal budi. Walaupun ngebet banget juga nggak mungkin kita berteriak-teriak seperti itu. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi memang pembaharuan atau hidup baru itu dibutuhkan juga action. Actionnya apa? Ya seperti orang Samaria tadi, dengan polos tersungkur di kakinya, ikut rame-rame berteriak nama Yesus tanpa sopan santun. Lalu begitu tanpa sopan santun, mereka mengakui Yesus juga punya wibawa, tapi juga mereka kurang ajar juga. Mari bermesraanlah dengan kami. Bermesraanlah dengan kami. Kapan kita punya tanggapan seperti itu? Datang ke panti asuhan, kita pun nggak mungkin berani bermesraan dengan mereka. Karena level stratanya beda. Edukasinya berbeda. Ya saya berkali-kali ke Puren juga artinya mengenal mereka, tapi nggak berani bermesraan dengan mereka. Kan ditanggapi berbeda ya. Di sana kita sebagai tim waktu itu ke sana akan sebatas tahu nama, tapi mereka begitu ramah, begitu terbuka, begitu tersenyum. Ada yang diam aja, dari pujian sampai diam aja, kita juga bingung. Tapi walaupun diam aja, dia juga tahu nama kita. Dan namanya juga panggil aja, Agus, Agus, Agus. Anak kecil, Agus, Agus, Agus. Begitu. Nah, itulah. Tapi itulah misteri hidup. Oleh karena itulah, pada saat kita yang diberikan rahmat kehidupan ini, kita patut bersyukur bahwa panggilan hidup kita tidak selesai. Karena apa? Kalau selesai, berarti kita seperti orang Yahudi. Keselamatan karena kita melakukan perbuatan baik. Sampai hari ini, kita masih punya pengharapan sebagai hak waris yang kekal. Dan pengalaman SADRK membuat kita mengerti bahwa ada metere, jaminannya yaitu Roh Kudus. Dengan demikian, hari demi hari, tahun demi tahun, kita
mulai punya rahmat pembaharuan. Rahmat dan rohnya, itulah satu anugerah. Maka saya berani mengatakan, kita ketemu PD Kairos, itu satu anugerah. Bukan satu prestasi, itu anugerah. Anugerah yang diberikan secara gratis oleh Tuhan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mengisi kehidupan ini secara lebih bertanggung jawab. Anugerah kehidupan. Dan kita termasuk orang-orang yang jumlahnya nggak sampai 10%. Itu orang-orang yang telah diperbaharui. Percayalah, Kairos itu menyalurkan anugerah kehidupan bagi kita. Dan itulah kehidupan baru. Suka nggak suka, pada waktu tahun 80-an akhir sampai 90-an, Tuhan sudah merenda progres untuk kita masing-masing. Dan pasti sekarang pun Tuhan masih menunggu kita untuk mewujudkan pengharapan hidup itu sampai pada kehidupan yang kekal. Itulah hidup baru. Maka syukuri terus, panggil nama Yesus, jangan sampai lupa penyelamat kita adalah Yesus Kristus. Dan yang kedua, tersungkur di kakinya, sembah sujud, mengucap syukur, dan kasihanilah kami bermesra-mesraan dengan Yesus secara lebih mendalam. Semoga pertemuan ini menantang kita untuk terus mengatakan, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Terima kasih banyak, Ko Agus. Memang Kairos adalah satu karunia, satu anugerah yang saya rasakan sampai kemudian terus bisa berjalan bersama Yesus hingga Yesus terus dan terus memberikan hidup baru dalam diri kita, bukan hanya pada saat merasakan seminar hidup baru dalam roh, tapi hidup baru terus-menerus diperbaharui.